Kemudian selanjutnya kita akan membahas environmental psychology and orientation. Nah, orientasi merupakan kebutuhan pertama pelanggan saat memasuki suatu tempat, yaitu memahami lokasi seperti di mana saya dan fungsi seperti apa yang harus saya lakukan. Desain fasilitas yang baik seperti melalui pengalaman sebelumnya, tata ruang yang mudah dipahami, dan bantuan seperti signage dapat mengurangi kebingungan. Konsep ini sering digunakan dalam bisnis franchise untuk menciptakan rasa familiar dan mengurangi kecemasan pelanggan. Nah, servicescape merupakan lingkungan fisik atau tempat layanan diberikan yang memengaruhi perilaku pelanggan dan karyawan. Desainnya itu harus sesuai dengan konsep layanan dan dapat berbeda tergantung jenis layanan seperti self-service, remote service, atau interpersonal service. Nah, lingkungan ini juga membentuk persepsi seperti profesionalitas atau kenyamanan. Dalam servicescape ada yang namanya perilaku atau yang disebut perilaku dalam servicescape. Nah, di sini ada framework dari servicescape sebagaimana berikut. Nah, servicescape framework ini menunjukkan bahwa desain lingkungan fisik akan memengaruhi pikiran dan emosi sehingga bisa memicu perilaku pelanggan dan karyawan. Nah, dari framework ini memberi kesimpulan bahwa lingkungan fisik bisa mempengaruhi respons dari sebuah individu berupa approach behavior dan avoidance behavior. Untuk approach behavior seperti mendekat, nyaman, ingin kembali. Untuk avoidance behavior ini seperti menghindar dan tidak nyaman. Nah, respon ini itu dipengaruhi faktor kognitif, emosional, fisiologis, serta pengalaman sebelumnya. Kemudian dalam servicescape ada yang namanya dimensi servicescape. Nah, dalam dimensi servicescape ada yang namanya ambient condition seperti suhu, pencahayaan, musik, dan aroma yang dimana akan mempengaruhi suasana hati dan perilaku. Kemudian ada spatial layout dan functionality seperti tata letak dan kemudahan penggunaan fasilitas di mana akan menentukan efisiensi dan kenyamanan. Kemudian ada sign, symbols, dan artifact seperti tanda, simbol, dan dekorasi yang dimana akan menjadi petunjuk. Nah, kemudian ada peran strategis dari servicescape. Nah, perannya adalah di mana akan mencerminkan citra dan kualitas layanan seperti kemasan produk, memfasilitasi atau menghambat proses layanan, mendorong interaksi sosial pelanggan, dan mengarahkan perilaku karyawan dan pelanggan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang desain fasilitas. Desain fasilitas merupakan faktor yang penting yang mempengaruhi kualitas dan keberhasilan layanan. Desain dan tata letak itu tidak hanya menentukan bagaimana suatu tempat itu digunakan, tetapi juga mempengaruhi minat pelanggan untuk datang. Misalnya restoran yang ventilasinya buruk, itu tidak dapat membuat pelanggan nyaman, sedangkan fasilitas yang ramah itu dapat menjangkau lebih banyak pengguna. Secara umum, desain fasilitas ini berperan dalam menciptakan kenyamanan, keamanan, suasana, serta efisiensi operasional. Desain yang baik itu juga dapat meningkatkan pengalaman pelanggan dan mendukung kinerja layanan. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi desain fasilitas. Pertama, sifat dan tujuan organisasi layanan, di mana desain ini harus sesuai dengan fungsi utamanya, seperti bank yang membutuhkan brankas atau klinik yang menjaga privasi pasien. Kedua, ada ketersediaan lahan dan kebutuhan ruang yang dipengaruhi oleh biaya, luas, serta aturan zonasi. Ketiga, ada fleksibilitas, yaitu kemampuan fasilitas untuk beradaptasi dengan perubahan di masa depan. Selain itu, faktor keamanan juga penting, baik melalui teknologi maupun desain fisik. Faktor estetika turut mempengaruhi kenyamanan dan persepsi pelanggan. Dan yang terakhir, ada desain. Desain ini harus mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dan secara keseluruhan, desain fasilitas ini bukan hanya soal penampilan, tapi merupakan bagian penting dari strategi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pengguna secara efektif.
Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan proses analisis. Nah, proses analisis merupakan metode untuk memahami bagaimana suatu layanan atau proses berjalan dari awal hingga selesai dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan menemukan hambatan dalam sistem. Nah, pertama, proses dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu project, job shop, batch, flow, dan continuous. Nah, masing-masing memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda-beda. Misalnya, project bersifat unik, sedangkan flow memiliki urutan proses yang tetap. Nah, untuk menganalisis proses digunakanlah flowchart atau diagram alir. Nah, flowchart sendiri membantu memvisualisasikan setiap langkah dalam proses, mulai dari awal aktivitas, keputusan, hingga akhir. Dengan flowchart, kita bisa melihat bagian mana yang tidak efisien dan perlu diperbaiki. Salah satu konsep penting dalam proses analisis adalah cycle time, yaitu waktu rata-rata untuk menyelesaikan satu aktivitas. Dari sini kita bisa mengidentifikasi bottleneck, yaitu proses paling lambat yang membatasi kinerja seluruh tim. Bottleneck sangat penting karena menentukan kapasitas sistem secara keseluruhan. Nah, kapasitas sendiri merupakan jumlah output maksimum yang dapat dihasilkan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan capacity utilization menunjukkan seberapa besar kapasitas tersebut benar-benar digunakan. Selain itu, terdapat throughput time, yaitu total waktu yang dibutuhkan sejak proses dimulai hingga selesai, termasuk waktu menunggu. Nah, jalur terpanjang dalam suatu proses disebut critical path, yang menentukan durasi total proses. Dalam kondisi tanpa antrian, dikenal sebagai rush order flow time, yaitu waktu tercepat untuk menyelesaikan proses. Kemudian, total direct labor content menunjukkan total waktu kerja langsung, dan direct labor utilization mengukur seberapa efektif sebuah tenaga kerja yang digunakan dalam sistem. Terakhir, Gantt chart digunakan untuk menjadwalkan aktivitas dan melihat alur waktu dari setiap proses, sehingga bisa memudahkan dalam mengidentifikasi keterlambatan dan waktu yang menganggur. Kesimpulannya adalah proses analisis membantu sebuah organisasi untuk memahami alur kerja, mengidentifikasi hambatan, dan meningkatkan efisiensi operasional dengan fokus utama pada pengelolaan bottleneck. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi facility layout. Jadi, pertama mari kita bahas pentingnya facility layout. Facility layout adalah pengaturan tata letak fasilitas layanan yang tujuannya untuk mempermudah baik pelanggan maupun penyedia jasa. Kenapa sih penting? Karena kalau layoutnya buruk, pelanggan bisa merasa tidak nyaman, proses juga jadi lebih lama, dan karyawan juga bisa melakukan banyak aktivitas yang tidak produktif. Jadi inti dari facility layout adalah membuat alur layanan jadi lebih efisien dan lebih nyaman. Lalu kita akan membahas produk layoutnya. Ini adalah jenis layout di mana proses layanan dilakukan secara berurutan dan tetap. Semua pelanggan melewati tahapan yang sama. Contohnya tuh seperti proses perpanjangan SIM. Nah, dalam sistem ini sering muncul masalah yang disebut dengan bottleneck, yaitu tahap yang paling lambat dan menghambat seluruh proses. Misalnya, kalau ada satu tahap yang paling lama, maka seluruh sistem itu akan ikut melambat karena menunggu tahap tersebut harus selesai. Lalu, cara mengatasi bottleneck ada beberapa solusi. Yang pertama, menambah tenaga kerja di bagian yang paling lambat. Lalu yang kedua, menggabungkan beberapa aktivitas supaya lebih efisien. Ketiga, menyeimbangkan beban kerja. Jadi, tiap proses punya waktu yang hampir sama. Dan keempat, menggunakan proses paralel, yaitu beberapa aktivitas dilakukan secara bersamaan. Tujuannya jelas,
yaitu supaya alur layanan menjadi lebih cepat dan tidak terhambat. Selain itu, ada juga pendekatan yang lebih besar, yaitu re-engineering proses. Di sini, sistem didesain ulang secara total. Contohnya, satu petugas bisa menangani beberapa proses sekaligus, sehingga pelanggan itu tidak perlu berpindah-pindah tempat. Yang hasilnya, waktu pelayanan itu menjadi lebih cepat, pengalaman pelanggan lebih baik, dan sistem ini jadi lebih fleksibel. Berbeda dengan produk layout, ada juga yang disebut proses layout. Di sini, alur layanan tidak harus sama, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pelanggan. Contohnya seperti rumah sakit atau kampus. Kelebihannya itu lebih fleksibel dan bisa memberikan layanan yang lebih personal. Tapi kekurangannya bisa menimbulkan antrean di setiap bagian dan membutuhkan tenaga kerja yang lebih terampil. Selanjutnya kita masuk ke masalah penentuan lokasi atau relative location problem. Fokusnya adalah bagaimana menyusun posisi fasilitas agar efisien. Tujuannya meminimalkan jarak perpindahan, menghemat waktu, dan mengurangi biaya operasional. Untuk menyusun layout yang baik, digunakan metode Operation Sequence Analysis. Caranya melihat aliran pergerakan pelanggan atau aktivitas. Lalu yang kedua, mengidentifikasi bagaimana bagian yang sering berhubungan. Yang ketiga, lalu menempatkan bagian tersebut berdekatan. Prinsipnya sederhana, semakin sering dua aktivitas berinteraksi, maka harus semakin dekat posisinya. Contoh penerapannya ada di kasus Ocean World Theme Park. Di sini dilakukan pengaturan posisi wahana agar pengunjung tidak perlu berjalan terlalu jauh dan alurnya pergerakan menjadi lebih efisien. Caranya, menghitung jarak antar wahana dikalikan dengan frekuensi kunjungan. Lalu dilakukan penyesuaian posisi. Yang hasilnya total jarak yang ditempuh pengunjung bisa dikurangi secara signifikan. Terakhir ada metode craft, yaitu alat berbasis komputer untuk membantu menentukan layout terbaik. Craft menggunakan data aliran aktivitas, biaya perpindahan, dan layout awal untuk menghasilkan layout yang lebih optimal secara otomatis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan case pada time ini berjudul Esquire Department Store. Jadi, Esquire Department Store mengalami penurunan penjualan karena pelanggan menghabiskan lebih sedikit waktu di dalam toko dan jarang berpindah antar departemen. Arthur Babbitt Jr. berpendapat bahwa penyebabnya adalah layout toko yang menempatkan departemen berdekatan sehingga pelanggan tidak banyak melihat produk. Ia mengusulkan perubahan layout agar jarak antar departemen lebih jauh, sehingga pelanggan melewati lebih banyak area dan berpotensi melakukan pembelian. Namun, Babbitt Senior menganggap penurunan ini disebabkan oleh kompetitor baru, bukan layout, tetapi tetap meminta bukti yang jelas. Oleh karena itu, dilakukan perencanaan ulang menggunakan metode craft dengan tujuan meningkatkan waktu pelanggan di dalam toko, karena semakin lama pelanggan berada di toko, semakin besar kemungkinan mereka membeli lebih banyak produk. Sekarang saya akan menjelaskan jawaban dari studi kasus nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama, nomor 1 dulu. Jadi pertanyaan nomor 1 yaitu use craft logic to develop a layout that will maximize customer time in the store. Jadi caranya metode craft itu digunakan dengan langkah yang pertama, tentukan flow antar departemen, itu bisa dilihat dari tabel 7.4. Terus yang kedua, hitung jarak antar departemen, yaitu menggunakan rectilinear distance dari grid. Yang ketiga, hitung LD sama dengan sigma dalam kurung flow kali distance. Lalu cara yang keempat, lakukan pertukaran posisi departemen atau swap yang memiliki flow tinggi. Dan yang kelima, pilih layout dengan LD paling kecil. Selanjutnya, analisis dari datanya.
Dilihat dari table flow, hubungan paling besar itu terjadi pada yang pertama 76, 711, 710, yang kedua 81, 811, yang ketiga 910, 911. Artinya departemen ini harus didekatkan. Dan layout baru yang optimal yaitu ada klaster utama atau tengah. Yang pertama yaitu 7 ladies ready to wear, yang kedua 8 men's ready to wear, yang ketiga 9 boys clothing, dan yang keempat 11 lingerie, dan yang kelima 12 shoes. Lalu ada 6 cosmetics diletakkan dekat cluster fashion karena flow-nya tinggi. Lalu 1 entrance diarahkan agar melewati area fashion. Dan yang keempat, jewelry dan 13 furniture ditempatkan di pinggir atau low interaction. Intinya layout craft mengelompokkan departemen dengan flow tinggi dalam satu area atau fashion cluster dan menempatkan departemen lain di sekitar untuk memaksimalkan pergerakan pelanggan dan exposure produk. Kemudian pertanyaan nomor 2, what percentage increase in customer time spent in the store is achieved by the proposed layout? Caranya yaitu hitung total load distance. Layout awal sama dengan LD awal yaitu 13,920. Layout hasil craft sama dengan LD baru yaitu 10,350. Dengan menggunakan rumus, peningkatan sama dengan LD awal dikurangi LD baru per LD awal dikali 100%. Perhitungannya yaitu 13,920 dikurangi 10,350 per 13,920 dikali 100%. Sama dengan 3,570 per 13,920 dikali 100% sama dengan 25,6%. Jadi peningkatan waktu pelanggan di toko kurang lebih 25,6%. Kesimpulan dari 2 pertanyaan tersebut dari jawabannya yaitu pertanyaan nomor 1, craft menghasilkan layout dengan klaster departemen berflow tinggi atau fashion di tengah untuk meningkatkan interaksi pelanggan. Dan jawaban nomor 2, layout baru menurunkan load distance dan meningkatkan waktu pelanggan sebesar kurang lebih 25,6%. Jawabannya, selain mempertimbangkan jarak antar departemen, terdapat beberapa konsep perilaku konsumen yang perlu diperhatikan dalam menentukan lokasi relatif antar departemen di dalam toko. Pertama, ada perilaku impulse buying, pembelian tidak terencana. Konsumen itu sering membeli produk yang awalnya tidak direncanakan ketika mereka melihat barang tersebut secara langsung. Oleh karena itu, produk dengan margin tinggi atau barang yang kecil itu sebaiknya ditempatkan di area yang lalu lintasnya tinggi. Kedua, ada consumer flow and exposure. Menurut konsep dalam manajemen operasi jasa, semakin banyak area yang dilalui pelanggan ini, semakin besar kemungkinan mereka itu melihat lebih banyak produk. Hal ini dapat meningkatkan peluang pembelian tambahan. Oleh karena itu, tata letak itu sebaiknya dirancang untuk memaksa pelanggan melewati berbagai departemen. Jadi, dalam merancang layout toko, itu tidak cukup hanya mempertimbangkan efisiensi atau jarak, tetapi juga memperhatikan perilaku konsumen. Dengan menggabungkan konsep seperti impulse buying, kenyamanan, dan ekspres produk, toko itu dapat meningkatkan waktu kunjungan sekaligus penjualan.